hari ini, berdasarkan pemeriksaan laboratorium Universitas Tanjung Pura, terdapat tambahan 6 orang yang positif kasus konfirmasi COVID-19. Ke-6 orang ini terdiri dari pelajar dan guru ya. Nah, itu SMA Negeri 1 Ketapang ada 2 orang pelajar, SMP Negeri 1 Ketapang 1 orang pelajar, terus SMA Negeri 1 Ngabang di Landak 2 orang pelajar, dan SMP Negeri 1 Ngabang di Landak 1 orang guru. Kasus kamu potong tuh. Oke. Nah, aku buat keseluruhan ya. Jadi seperti kita ketahui, untuk mempersiapkan proses belajar mengajar tatap muka, Dinas Kesehatan Provinsi dibantu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melakukan swab dan rapid test terhadap guru di seluruh Kalimantan Barat ya. Dan yang kita periksa ini adalah guru atau murid di sekolah yang berada di ibu kota kabupaten kota ya. Nah, kita sudah memeriksa sebanyak yang kita masukkan ke laboratorium Untan itu sebanyak 604 orang sampel dari guru dan petugas lainnya ya. Didapatkan hasil ada 8 orang guru yang positif kasus konfirmasi COVID-19 dan 1 orang tenaga pendamping laboratorium di sekolah, di SMA ya. Jadi kalau kita buat persentase, 604 orang guru yang kita periksa ini, ada 9 orang yang positif, itu sekitar 1,5%. Sedangkan untuk murid, sampel yang sudah diperiksa oleh Untan, itu ada 495 sampel murid, di mana 14 orang diantaranya dinyatakan kasus konfirmasi COVID-19, positif COVID-19 ya. Ini berarti sekitar 2,8% dari murid. Pak, boleh nanya Pak? Apa? Kalau untuk siswa-siswa yang terkonfirmasi COVID itu Pak, jadi sekarang cara penanganannya atau mereka diisolasi ada seperti apa Pak? Nah, jadi untuk murid-murid dan guru yang dinyatakan kasus konfirmasi COVID-19 ini langsung kita isolasi ya. Kalau di kota diisolasi di Rusunawa, Nipah Kuning. Di kabupaten-kabupaten lain juga langsung diisolasi di rumah-rumah isolasi yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten kota. Secara Lagi. kumulatif Pak, mungkin Pak bisa dijelaskan. Udah kumulatif itu tadi awal ini. Nah, ini betul. Jadi proses belajar mengajar ditunda ya Pak ya? Aku tidak tahu. Nah, jadi saya ingin mengingatkan masyarakat bahwa Dinas Kesehatan Provinsi dan dibantu dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ini melakukan uji swab kepada populasi guru dan murid ya. Nah, dalam uji swab itu kita dapat kesimpulan bahwa kalau murid itu sekitar 2,8% dari populasi murid itu saat ini terkonfirmasi positif kasus COVID-19 ya. Dan guru itu ada 1,5% dari populasi yang kami periksa ya. Dan ini saya ingin mengingatkan masyarakat bahwa sebenarnya di daerah kita ini ada sekitar 2-3% orang yang sebenarnya terkonfirmasi COVID-19 dan dia dalam keadaan asimptomatik. Artinya dia tidak bergejala. Dan ini kalau memang mereka masih di luar dan kita tidak dapat mendeteksinya, mereka akan terus menularkan COVID-19 ini ke masyarakat yang lain. Untuk itu masyarakat saya ingatkan untuk benar-benar menjaga protokol kesehatan. Yang tadi kota ada loh yang terkonfirmasi. Nah, jadi saya sebut satu-satu ya, biar jelas. Tapi nanti salah pula data nih. Nih ya. Jadi sebaran untuk
guru dengan siswa yang terkonfirmasi COVID-19 itu SMA Negeri 1 Pontianak itu ada satu pendamping laboratorium yang positif COVID-19. Tetapi ini kemarin sudah dinyatakan sembuh karena sudah kita isolasi dan kita lakukan pemeriksaan ulang ya. Kemudian untuk SMA 1 Muhammadiyah Pontianak ini kita periksa gurunya dan muridnya tidak ada yang kasus konfirmasi ya. Kemudian untuk SMP Negeri 1 Pontianak itu ada 3 orang guru. Untuk SMA Negeri 2 Pontianak 2 orang guru. SMA Negeri 3 Pontianak 2 orang guru dan 1 orang murid. Untuk di Ketapang, SMA Negeri 1 Ketapang itu ada 6 orang murid. SMP Negeri 1 Ketapang 2 orang murid. Untuk Sambas, SMP Negeri 1 Sambas ada 3 orang murid. Kemudian untuk di Landak itu SMA Negeri 1 Ngabang 1 orang guru dan 2 orang murid. Ini hasil pemeriksaan kami sementara ya, dan kami terus melakukan pemeriksaan terhadap guru-guru dan murid se-Kalimantan Barat. Nah, jadi kita memang melaksanakan kontak tracing terhadap guru atau murid yang dinyatakan positif kasus konfirmasi COVID-19 ya. Kepada keluarganya, kepada temannya kita lakukan kontak tracing dan kita ambil swab-nya ya. Dan ini akan kita langsung periksa di laboratorium Untan. Pak, sampai sejauh ini apakah diketahui Pak mereka tertularnya dari mana? Apakah karena transmisi lokal atau dari luar? Nah, jadi setelah kita lihat bahwa mereka ini sebenarnya tertular dari transmisi lokal ya. Jadi tertular dari masyarakat di sekitarnya ya. Nah, seperti kita ketahui memang sekarang masyarakat sudah melakukan aktivitas seperti biasa ya, tanpa kadang-kadang tidak memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Yang ini yang meningkatkan risiko untuk tertular. Dan sekarang kita sudah lihat gambaran pada populasi guru dan populasi pelajar di beberapa daerah di Kalbar. Pak, dengan kondisi seperti ini apakah efektif Pak untuk pelaksanaan sekolah tatap muka? Saya mengharapkan agar orang tua benar-benar memperhatikan, begitu juga guru ya, memperhatikan mengenai standar-standar protokol-protokol kesehatan ya. Itu mereka memang harus benar-benar mereka perhatikan. Jangan sampai nanti dari sekolah ini kita mendapatkan kluster baru dan kita akan mendapatkan kenaikan kasus yang menyebabkan kenaikan gelombang kedua ya. Udah ya? Pak, kalau Sip. Pak, kalau dari sisi ini Pak, kebijakan untuk ini udah ada rapat tuh Pak, untuk kebijakan apakah akan dilakukan tetap sekolah tatap muka ataupun tidak gitu. Awak tanya dengan Pak. awak tanya dengan Pak Sugeng ya. Pak Sugeng tadi nanya dengan aku apakah sekolah tetap kita lakukan. Aku bilang ya harus dirapatkan dulu ya. Sebab kan untuk melakukan sekolah ini kan tatap muka ini kan pertama harus ada izin dari pemerintah daerah setempat. Kedua, daerahnya kuning atau hijau ya. Ketiga, dia harus mendapatkan persetujuan dari orang tua. Dan keempat, memang sekolahnya sudah lengkap fasilitas-fasilitas pelaksanaan protokol kesehatan ya, seperti tempat cuci tangan, bagaimana fasilitas untuk disinfektan dan lain-lain. Total kasus sampai hari ini berapa? Nah, jadi untuk total kasus sampai hari ini dengan adanya penambahan 6 orang kasus konfirmasi COVID-19 pada hari ini, maka kasus konfirmasi di Kalimantan Barat ada sebanyak 416 orang, di mana 380 telah dinyatakan sembuh
dan 4 orang meninggal dunia. Lo terlambat lo. Total ya. Total ya. Secara Oke. Total guru ya. total guru dan murid Pak. Total guru itu ada 8 orang, 1 orang pendamping lab. Ya. Kalau untuk murid itu ada 22 orang. Kasus konfirmasi COVID-19. Pak, tadi kan Bapak bilang kemungkinan ada 2% atau 1% seperti itu. Ya. Nah, upaya kita Pak ke depan seperti apa Pak? Karena ini kan potensi untuk gelombang kedua Pak. Ya. Itu upaya yang akan dilakukan pemerintah Mungkin sendiri seperti apa? pengetatan protokol Pak atau apa gitu. Iya, seperti kita ketahui itu sebenarnya pemerintah daerah dan Kodam, ya TNI Polri itu sudah menyiapkan kader penegak pelaksanaan disiplin protokol kesehatan di sekolah ya. Dan ini akan kita galakkan agar nanti kalau ada sekolah yang benar-benar sudah melaksanakan proses tatap muka, mereka benar-benar diawasi oleh kader-kader penegak disiplin pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah ini ya. Dan di samping itu kita terus-menerus mengingatkan masyarakat untuk benar-benar hati-hati dalam melakukan aktivitas sehari-hari di luar rumah ya. Karena seperti kita ketahui belajar dari populasi ini itu sekitar 2-3% populasi yang ada di Kalbar ini kemungkinan itu terpapar kasus virus COVID-19 ini. Kalau dari sisi angka berapa Pak? Ya, Dari 2% lebih itu Pak. apanya? Kalau dari sisi angka kan Pak. Itu 2% dari sekitar 4 juta lebih sekian kan? Jadi ini kita kan begini, ini kan kita belajar dari populasi sekolah ya. Populasi sekolah itu kita lihat kalau guru itu sekitar 1,5% yang terpapar ya. Kalau murid itu 2,8%. Ya. Nah, kita hanya melakukan pemeriksaan terhadap populasi guru ya. Kalau boleh kita generalisir, berarti di masyarakat itu ada sekitar 2-3% masyarakat yang kasus konfirmasi COVID-19. Pak, kalau misal melonjak ada kemungkinan nanti akan di lockdown atau di kembali Pak daerah bukan lockdown. Nah, kalau memang nanti terjadi lonjakan, kita tentunya akan kembali melakukan pengetatan. Ya. Kalau terjadi lonjakan, kasus-kasus nanti banyak yang ke rumah sakit dengan kasus-kasus berat, pasti kita akan melakukan pengetatan kembali. Terima kasih Pak. Yuk, sip. Terima kasih, Pak.